Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentu saja tetap semangat lah dalam merawat burung murai batunya. Ini ngomong-ngomong teman-teman, sebenarnya dari tadi sore aku tuh mau bikin video. Tapi tak tunggu-tunggu kok hujannya nggak reda-reda. Sampai malam ini loh nggak reda-reda. Gimana? Di tempat kalian masih ada hujan? Mungkin rata ya. Di mana-mana itu hujan terus. Ya, tak tunggu-tunggu kok nggak reda-reda nih hujannya. Ya mudah-mudahan suara hujan nggak masuk di video ini ya. Tetap bisa bikin video. Kalau nggak bikin video nanti ya ditunggu-tunggu ya videonya mana Om Sanda kok nggak upload. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube itu tadi akhirnya kan jadi nggak kejawab-jawab gitu ya. Kalau sehari bikin, sehari enggak, sehari bikin, sehari enggak gitu. Ya harus konsisten, katanya suruh konsisten. Ya saya upayakan untuk konsisten lah. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan atau komentar dari Gastor Gans. Assalamualaikum Om Sanda, izin tanya. Murai saya sudah 2 kali ganti bulu harian 3 pagi 3 sore. Cuma burung saya susah bongkar materi. Soalnya kalau di Jor EF dia agak nakal suka cubit dada. Makanya saya hariannya EF rendah. Izin pencarahannya Om Sanda. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan itu terkait burung yang ada masalah ciak. Terus ada upaya di situ mengambil langkah untuk menurunkan jumlah EF. Apakah itu betul-betul solusi? Ternyata tidak. Dan itu sudah sering aku bahas. Dimana untuk kasus burung seperti ini menurunkan jumlah EF itu tidak benar-benar jadi solusi. Oke burungmu tidak ciak, tapi target burungmu di lapangan kan nggak kerja burungmu. Ya kan, kerjanya nggak maksimal. Kan ya percuma. Wong kita itu butuhnya burung kerja maksimal terus burung itu juara. Nah kalau burungnya nggak bongkar cuman gonggong-gonggong aja. Kan percuma toh. Intinya percuma gitu loh teman-teman. Maka saya sering bahas itu di YouTube. Saya bilang menurunkan jumlah EF itu tidak benar-benar jadi solusi. Teman-teman, kalau kita lihat burung seperti ini tadi, ini burung yang masalahnya itu di saat kita naikkan porsi protein, dia langsung nyikat. Nyikatnya di daerah sini loh. Ya. Ini burung itu bukan karena emosinya. Bukan. Ya, kalau burung yang dia ciak didasari emosi itu rata-rata itu sayap sama ekor. Ya. Kalau ini bukan. Nah, ini apa ini? Itu tadi sebenarnya sudah ada gambaran. Di mana dia dinaikkan porsi EF, dia pasti akan ciak. Lah solusinya Om, ya sudah EF-nya jangan kamu turunin menurut saya. Kalau pengennya burung mau kerja loh ya. Ya kalau kamu butuhnya hanya sebatas tidak ciak, ya sudah ini teruskan saja. Tapi kalau kamu pengennya burungmu bisa kerja dan diharapkan kerja dengan maksimal, maka saran saya tetap kamu tambahkan saja EF-nya. Nah sekarang ngomong-ngomong soal hariannya. Burungmu itu pakai fur apa? Kalau burungmu pakai fur protein tinggi dengan jangkrik 33 seperti ini, ya sudah itu teruskan saja. Tapi kalau dia pakai fur-furnya itu fur-fur yang konvensional lah bahasanya ya, 19%. Ya, itu ya kamu tambahkan sedikit aja lah. Tambahkan untuk hariannya. Terus nanti waktu mau gantang, itu tetap kamu ada setut. Bahasa jor di sini tadi kan kalau di jor itu terus di full, nanti burungnya ciak seperti itu. Atau gimana? Atau maksud kamu jor itu tadi tambahkan langsung ciak? Ya anggap aja begitulah ya. Kalaupun itu di jor terus dia ciak, sebenarnya juga di jor nggak masalah. Yang terpenting itu memahami nih.
Di saat burung kita naikkan porsi protein, kok dia langsung ada sikat. Artinya apa? Burung-burung ini kan individu burung ya. Ada burung seperti ini yang memang saat dia kita naikkan porsi protein, dia ada naiknya suhu tubuh. Oke, naik tuh suhu tubuh dia. Paham kan? Apalagi burungnya tidak ada rawatan, bahasanya itu burungnya pasif lah. Rawatan tambahan seperti mana? Keparkah, umbarkah, seperti itu loh. Yang intinya apa? Sesuatu yang dia makan itu bisa dicerna dengan baik, bukan hanya menjadi lemak gitu loh. Paham tidak? Nah, di burung ini pokoknya intinya saat dia naik porsi EF, entah itu kroto, entah itu jangkrik ya. Bahkan sebagian orang kan meyakini bahwa kalau dikasih burungnya kasih jangkrik kroto itu langsung ciak katanya begitu. Akhirnya mereka benar-benar anti dengan kroto. Akhirnya kan begitu ya. Sebenarnya pemahamannya itu ya itu tadi. Ini kan nggak sama individu burung murai batu. Nah, di burungmu itu tadi, burung yang di saat dia naik porsi protein, suhu tubuh meningkat. Akhirnya dia ada cia. Oke. Om, itu apa enggak karena kutuan, Om? Ya, bisa jadi. Tapi kalau keterangannya seperti ini, dengan jangkrik, ya kan? Dikasih 33 ini, itu dia nggak cia. Tapi kalau lebih dari 33, burungnya akhirnya cia. Kan begitu. Nah, maka ini bukan karena parasit atau kutu dan tungau. Ini masalahnya yaitu tadi. Di mana dia itu ditambahkan porsi protein, dia langsung ada sikat. Karena suhu tubuh yang meningkat. Ini kalau dibiarkan, biasanya burung seperti itu cenderung berlemak. Maka harus ada latihan fisik. Satu itu, dua untuk soal rawatan. Ya, entah itu kamu mau pakai kroto, mau pakai jangkrik dan sebagainya lah. Intinya di mana burungmu itu ada kecukupan untuk hariannya saja, bukan berarti juga harus dijor gitu loh ya. Kecukupan hariannya. Mungkin 33 ini kurang karena dikatakan burung ini nggak kerja. Mungkin ditambahkan lah, kasih aja 55. Nanti seminggu sekali atau mau naik aja kamu kasih aja kroto atau ditambahkan hanya jangkrik saja itu boleh. Intinya burung yang kurang adanya birahi ya, birahinya kurang pas lah enaknya ngomong gitu ya. Ini burung juga kan nggak kerja dan kaitannya birahi itu tuh jelas dengan EF loh teman-teman. Kan gitu toh. Nah, kamu perlu juga untuk menyeimbangkan birahinya dan menstabilkan birahi itu kan pengertiannya begitu. Itulah yang dikatakan settingan harian. Kamu kasih tambah dulu lah, nggak apa-apa. Nah, cuman ini bukan hanya ditambah. Khususnya untuk burung-burung yang sensitif di saat kita naikkan porsi protein kok dia langsung ada siak begitu, ada gigitin bulu gitu ya. Kamu itu bukan hanya memberikan tambahan EF gitu ya. Tapi kamu itu juga imbangi dengan mandi. Udah selesai tuh. Udah selesai. Ya. Jadi singkat ceritanya gimana nih? Solusi dari Om Sanda. Satu, jangkriknya kamu tambah nih. Anggap aja kamu kasih 55 wes. Jangan 33, 55 untuk hariannya. Ya barangkali dia nanti ada birahi juga. Ya biranya juga pas gitu ya. Terus juga bisa stabil di situ. Nah nanti waktu mau digantangkan burung itu ya kamu nanti sesuaikan saja. Nggak berarti harus dijor gitu loh ya. Tetapi mungkin perlu ditambahkan ya tambahkan 5 kayak apa ditambahkan 5 jangkrik maksudnya. Apa ditambahkan 1 sendok kroto kah terserah nanti. Perlu dicari juga. Tapi kalau itu kamu yang ketakutanmu itu karena nanti burungnya cia, yaitu tadi selain kamu tambahkan EF, kamu perlu imbangi dengan mandi. Selesai wis. Apalagi dengan jelas-jelas burung seperti ini, di saat dia naik porsi protein, dia kok ada main bulu. Udah deh, kamu imbangi dengan mandi, itu selesai. Ini sedikit penambahan lagi ya. Saya pernah punya burung seperti ini yang dulu saat saya bahas di YouTube itu beberapa kali saya bahas tuh di YouTube ya. Bahkan banyak yang istilahnya menentang atau berkomentar yang nggak percaya gitu kan ya.
Ya, akhirnya saya buktikan kan, burung itu jelas burung dari sekolahan, yang saya ambil itu burung kebetulan dari kandang ternak saya sendiri. Saya sekolahkan burung itu, ada ciak di dada, saya tarik paksa, saya rawat burung itu ya, saya olah burung itu ya seperti mana yang saya katakan tadi, sama. Cuma di sini penambahan apa? Untuk penjemuran saya tidak kasih penjemuran secara langsung. Oke? Om, apakah dia itu tidak suka dengan penjemuran, Om? Burung kalau dia tuh suka dan tidak suka itu kelihatan kok, Om. Biasanya kalau nggak suka dia gelisah. Kalau suka dia ngedaplang. Itu juga tidak bisa selalu jadi patokan. Ingat ya. Jadi intinya itu tadi penambahannya untuk rawatan ya. Kalau dia terkena langsung paparan sinar matahari, dia langsung ciak. Saya jemur burung itu pakai jemur kerodong dan tidak terlalu terik ya. Tapi pakai jemur kerodong, saya kasih itu antara 15 menit sampai 30 menit. Selesai, burung itu sekarang ada di Pati. Ingat, burung itu banyak kali saya jadikan konten, di mana itu sangat menarik untuk jadi konten, waktu itu saya jadikan konten. Untuk pembahasan apa? Satu, pembahasan tentang masalah burung ciak, ya kan? Menyelesaikan kendala ciak ya kayak pertanyaanmu tadi. Dua, burung pastol di terapi pakai jemur kerodong. Itu jadi ada pembelajaran lah di situ ya. Akhirnya jadi topik untuk jadi materi di pembahasan YouTube. Itu banyak kali tuh. Sekarang burungnya ada di Pati kan. Burung pastol yang bahkan saya gantangkan itu juga saya bikinkan pembahasan. Saya bikinkan video juga. Gantangnya sama burung-burung dewasa aman. Akhirnya burungnya laku di Pati. Oke, gitu aja ya. Paham ya dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi kalau kamu ambil langkah ini tadi, itu kan sebenarnya kamu sudah tahu, oh burungnya ciak seperti ini, kayaknya dikurangi porsi lah biar burungnya nggak ciak lagi. Ya taunya kan begitu ya, kamu turunkan aja. Cuman ingat, menurunkan porsi untuk burung, khususnya burung cabul, itu tidak 100% jadi solusi. Oke, mungkin dia tidak ciak, tapi untuk target kita burung itu nampil di lapangan, burungnya nggak nampil. Artinya gimana? Ya tetap dia ada, kasih EF normal untuk mengimbangi porsi EF ini tadi. Di saat burungmu kok sensitif banget dengan penambahan EF atau dia kena nambah protein kok dia langsung ada ciak seperti itu, maka kamu perlu imbangi mandi. Kenapa kok mandi? Karena mandi itu untuk menstabilkan suhu tubuh. Setidaknya dia akan menurunkan suhu tubuh. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.